Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu kulli salatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan matahari dan bulan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, pada tabi'in dan seluruh umatnya yang taat kepada ajarannya sampai akhir zaman. Jamaah kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gerhana matahari dan gerhana bulan bukanlah peristiwa biasa. Dalam Islam, gerhana adalah tanda kebesaran Allah, bukan karena kematian atau kelahiran seseorang. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Jika kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholatlah, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa gerhana adalah momen untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk takut berlebihan atau mempercayai mitos atau kepercayaan tradisional yang selama ini berkembang di masyarakat. Hadirin jamaah rahimakumullah, hikmah adanya peristiwa gerhana ialah yang pertama, kita mengingat kebesaran Allah. Matahari dan bulan yang begitu besar bisa tertutup dalam sekejap. Ini menunjukkan betapa maha kuasa Allah. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lis-samsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Quran surat Al-Fussilat ayat 37. Dan hikmah yang kedua, mengingat hari kiamat. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kelak matahari dan bulan akan digulung. Gerhana menjadi pengingat akan dahsyatnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunu jibalu kal ihnil manfus. Al-Qari'ah, hari kiamat yang menggentarkan. Mal Qari'ah, apakah Al-Qari'ah itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunu jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti buru yang berhamburan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5. Dan hikmah yang ketiga, segeralah bertobat dan mengawalinya dengan istighfar. Rasulullah SAW memperbanyak doa dan istighfar ketika terjadi gerhana. Rasulullah SAW bersabda, Qul ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam adalah bersalah, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertobat. Sesuai dengan makna dari hadis tersebut,
seharusnya lah kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, yaitu dengan bertaubat kepadanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan peristiwa gerhana sebagai momen muhasabah diri. Bisa jadi Allah sedang mengingatkan kita agar kembali kepadanya, yaitu dengan menyempurnakan ibadah sholat, memperbanyak tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya peristiwa gerhana sekarang ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu sadar akan tanda-tanda kebesarannya, sehingga kita dapat mempersiapkan bekal untuk akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.